seperti yang saya sudah pernah bilang dan sering-sering saya bilang, Kak Catherine tuh sekarang sering sholat, sering puasa. Ya maksudnya mungkin dengan adanya kalau sidang hari ini hanya pemeriksaan ini ya, identitasnya kita sebagai pengacaranya Catherine yang mendampingi, identitas Catherine sendiri sama Jumadi, terus sama pemeriksaan keterangan saksi penangkap 2 orang, udah itu doang. Mbak, sidang dirapel ya Mbak, dari dakwaan sampai ke pemeriksaan saksi ya? Iya. Kenapa Mbak, ada alasannya sih dari pihak hakim? Kalau itu sih saya nggak tahu ya, karena kan mungkin kebijakan prosedur juga dari majelis hakim juga sendiri saya juga kurang tahu. Karena kan berkait dengan sekarang juga lagi pandemi, mungkin untuk mempersingkat waktu mereka melakukan hal yang seperti itu. Mbak, kalau nggak salah tadi dengar pasalnya ada 3 pasal ya Mbak, Ya. pasal 111, subsidi 112, dan untuk pasal 127. Bisa diartikan nggak sih itu soal 3 pasal? Untuk pasal sendiri kan sebenarnya kalau ada 3 itu kan sebenarnya karena kewenangan jaksa ya untuk memeriksa kan nggak mungkin dia kasih satu pasal. Yang namanya pasal pasti akan diberikan pasal untuk mencegah ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh pihak jaksa. Kemungkinannya juga tadi kan jaksa juga sendiri sudah memberikan bukti surat terkait dengan surat yang diberikan itu adalah surat dari tim asesmen terpadu bahwa dari pihak Catherine sendiri sudah diperiksa dari pihak BNN dan rekomendasi yang diberikan dari pihak BNN adalah melakukan rehabilitas selama 3 bulan seperti itu. Dan Kak Catherine sudah jalanin 4 bulan di tempat rehab yang diadakan di Lemdiklat. Dan prosesnya sekarang kita melakukan proses persidangan aja sih gitu. Jadi kita berharap lebih baik. Untuk ancaman hukumannya Mbak? Bisa dibenahi nggak pasal tadi? Kalau pasal-pasal 14 itu kan memang untuk membeli, menguasai. Tanpa hak. Nah, kalau 112 itu kan memiliki nih. Nah, kalau 127 itu kan pengguna seperti itu. Jadi pasal yang dipakai kan memang pasal yang memang sering dipakai untuk masalah perkara narkoba. Mbak, ancaman hukumannya berapa sih Mbak? Kalau dari pasal yang di ini nih memang dari 114 itu minimal 5 tahun maksimal 20, 112 minimal 4 tahun maksimal 20. 127 ya nggak ada. Nah, di mana terancam 20 tahun penjara bisa? Kalau terancam 20 tahun penjara kan intinya sebenarnya apapun yang dilakukan dalam upaya persidangan kan juga semua dilakukan upaya juga untuk memperingan ininya Kak Catherine gitu loh juga. Dan dari keterangan saksi juga bahwa dari mulai penangkapan, penggeledahan dan segala macam dari terdakwa sendiri kan Kak Catherine dan Jumadi itu memang sangat-sangat kooperatif gitu loh. Jadi mungkin kita berharap bahwa kesalahan yang dilakukan sekali ini kan bisa diberikan apa sih namanya, pengampunan lah istilahnya gitu. Dan kondisinya Kalau untuk ditahan saat ini di rumah tahanan, dititipkan di rumah tahanan Depok. Kondisinya seperti yang tadi bisa dilihat, Kak Catherine sehat, juga seperti yang saya sudah pernah bilang dan sering-sering saya bilang, Kak Catherine tuh sekarang sering sholat, sering puasa. Ya maksudnya mungkin dengan adanya masalah ini mungkin juga jadi lebih religius. Saya juga nggak tahu nanti ke depannya mau jadi berhijab atau enggak. Itu nanti bisa ditanyakan lagi sama Kak Catherine gitu. Kalau untuk urusan pribadi saya kurang untuk mengurusi ya masalah pribadi gitu. Tapi semenjak kapan sih Kak berhijab? Kalau berhijab tadi mungkin di sini baru ya. Kalau biasa hari-hari sih dia tidak menggunakan hijab. Pada kondisi-kondisi tertentu aja mungkin kayak dia kan sering ada acara untuk kasih sedekah untuk panti asuhan apa segala macam. Saya sih lihat kalau dia pergi-pergi kayak gitu pakai hijab ya. Tapi kalau untuk hari-hari sih kayaknya kurang gitu ya. Belum lah. Saya juga itu mendingan ditanyakan ke. Tapi aktivitas di sana atau Kalau aktivitas saya kurang tahu karena kan memang dari kondisi kalau dari luar juga tidak boleh masuk ke dalam. Saya sebagai pengacaranya, kita pun
untuk minta tanda tangan kuasa kemarin saja itu harus melalui orang yang bertugas di situ gitu. Jadi kita memang tidak diizinkan untuk interaksi secara langsung. Kalau apa sih namanya, kebijakan yang diberikan oleh rutan sendiri selama dititipkan di situ, setelah sudah melakukan 14 hari bisa melakukan video call. Itu adalah kayak semacam wartel lah yang disediakan oleh rutan, difasilitasi untuk melakukan video call virtual dengan keluarga atau apa. Itu memang ada diberikan keringanan seperti itu, karena kan jam kunjungan sendiri sudah tidak ditiadakan sama sekali, tidak ada. Jadi memang kita secara keluarga, teman dekat dan pengacara sendiri juga kita nggak bisa ketemu sama dia secara langsung, kontak fisik juga nggak dikasih gitu.